Selamat tahun baru saudara, walaupun sudah masuk tanggal yang ke-12 hari ini, minggu yang kedua di tahun yang baru. Ya, biar kita tetap semangat, terus jaga kesehatan, terus berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, salah satu perenungan saya kalau baru-baru ini kita memperingati Natal, bahkan bulan Januari pun masih cukup banyak yang bikin ibadah Natal. Kemarin saya baru melayani di kota Bogor juga ibadah Natal. Besok hari Rabu di kota Surabaya saya akan melayani juga ibadah Natal, saudaraku. Iya, rupanya bukan hanya Desember, saudara. Salah satu perenungan saya soal Natal kemarin adalah Natal itu berbicara tentang bagaimana Tuhan Yesus kita mengawali kehadirannya di muka bumi ini dengan baik, dengan luar biasa. Karena kedatangannya, kelahirannya memberi harapan. Kelahirannya, kedatangannya memberi wish untuk setiap umat manusia bakal ada keselamatan lewat kedatangannya ke atas muka bumi ini. Memang yang paling menentukan ketika dia menyelesaikan di atas bukit Golgota, dia menyelesaikan di akhir hidupnya keselamatan dan penebusan atas saudara dan saya, bahkan atas muka bumi ini. Tapi ingat, awal itu penting, walaupun akhirlah yang menentukan, tapi awal itu penting, saudaraku. Apalagi buat pelari, ya, startnya keliru, wah awas effortnya butuh lebih dahsyat, saudaraku ya. Bagi seorang perenang, ya lomba renang itu kalau awal ngelompatnya salah atau enggak tepat, wah tentunya butuh effort yang sangat luar biasa. Apalagi kalau pengen jadi pemenang, saudaraku. Makanya perenungan saya tentang Natal adalah bagaimana kita semua yuk mengawali apapun. Kalau boleh dari awal, dari permulaan, awalilah dengan baik dan benar, saudara. Karena itu akan bikin perjalanan hidup kita makin efektif dan efisien, saudara. Coba lihat Yesus kita, dalam waktu cuma 33,5 tahun, dari dia datang sampai dia selesai, rencana Bapa diselesaikan dengan finishing perfect. Itu kalau awalnya salah, mungkin butuh lebih lama loh saudara. Ya. Kalau awalnya enggak tepat, mungkin butuh lebih lama waktunya. Tapi karena dari awal, dia memulainya dengan ketepatan dan kebenaran. Dalam waktu 33,5 tahun, selesai dengan sempurna. Makanya poin inilah yang kemarin membuat saya juga ngajar, yuk awal tahun ini, pastikan apapun yang Bapak, Ibu, dan saya kerjakan, kita jalani dengan tepat dan benar, supaya lebih efektif kita bergerak di tahun ini. Amin. Kasih tahu kiri kanan, awali dengan benar, saudara. Iya. Loh iya, ternyata itu pattern atau pola yang Tuhan dalilkan atau teladankan buat kita. Coba dari awal dia mencipta manusia, mencipta alam semesta, Kejadian 1. Coba dari awal, maka Allah berfirman jadilah terang, dan terang itu jadi. Lalu dilihatlah apa yang dia kerjakan pada hari yang pertama. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari yang pertama. Lalu dia kasih penilaian bahwa yang dibuat itu baik adanya. Dari awal dia bekerja, sudah dimulai dengan baik, benar, tepat, dahsyat, saudaraku. Terus begitu, sampai hari ke-6 dia cipta manusia, baru dia bilang, yang ini nih, yang terakhir ini, sungguh amat baik, saudara. Wah, makanya waktu saya lihat kebenaran ini penting banget, supaya saudara dan saya mengawalin apapun, termasuk mengawali tahun ini. Kita awali dan kerjakan semua di dalam ketepatan dan kebenaran yang ada. Bahkan yuk sepanjang tahun ini ukir terus progres demi progres. Sampai kalau satu kali kita menutup tahun ini atau selesai kita di atas muka bumi, kita akan tutup dengan sungguh amat baik, saudara. Itu biar menjadi catatan kehidupan kita. Amin. Sayangnya ketika saya ngajar seperti ini, ada masukan yang tahu-tahu disampaikan ke dari rekan saya ke saya. Berapa kali pewahyuan atau sharing saya itu dimulai dari obrolan-obrolan, saudara ya. Rekan ini tahu-tahu berkata, Pak Pram, atau sebagian kalau manggil saya manggilnya Kopram, dia bilang begitu. Itu sharingmu itu kok, ya untuk orang kayak saya kok sulit ya. Maksudnya apa? Orang model kamu kok sulit, maksudnya apa? Lah yang kemarin kita udah lewati kok, itu udah nghabiskan energi banyak.
nghabiskan tenaga yang tidak sedikit. Lalu sampai di hari ini, udah loyo kok kita ini kok saudara ya. Nyampe yang namanya tahun ini, udah kecapean kita kok. Yang terjadi 2024 kemarin, yang terjadi 11 hari di tahun yang baru ini. Aduh, belum apa-apa tahun ini ditutup dengan 1 hari 3 pesawat accident saudara ya. Lalu dimulai dengan macam-macam terjadi. Bahkan untuk negeri kita 1 Januari kurang sedikit 12% BBM dijalankan kok saudara. Waduh, belum apa-apa yang kemarin udah berat. Lah ini mengawalin tahun aja kok beratnya audzubillah. Makanya susah buat kita ngawalin hari ini dengan baik dan benar. Karena udah nyampe di sini udah kecapean banget saudaraku ya. Udah letih banget. Poro-poro mikir akhirnya sungguh amat baik. Mikir hari ini aja udah kehabisan energi. Gimana untuk orang-orang kayak saya yang memulai tahun yang baru, yang memulai hari yang baru. Kondisinya sudah baterai tinggal 2% kok saudara. Colek-colek, kamu kah itu? Colek kiri kanan saudaraku ya. Jangan-jangan ada yang model rekan saya ini saudara. Memasukin tahun udah capek deh saudaraku ya. Udah enggak tahan, lihat karirnya, lihat pabriknya, lihat kesehatannya, lihat mungkin studinya. Rasanya berat banget. Bagaimana kita memulai dengan baik dan benar? Aduh, yang kita hadapin sekarang baterai tinggal 2% kok saudaraku. Berat ini kalau enggak survive, kalau enggak segera di charge. Kita akan lowbat dan akhirnya mati sinyalnya. Nah, kalimatnya dia juga yang saya pakai, kamu butuh di charge kalau begitu. Gimana cara nge-charge-nya? Matius 11 ayat yang ke-28 itu menuliskan buat kita. Marilah datang kepadaku. Kalian semua yang tinggal 2% baterainya saudaraku ya. Yang letih, lesu dan yang berbeban berat. Yang sudah ngalamin banyak hal yang bikin tenagamu, energimu tersedot kemarin. Sudah habis kemarin. Sampai tahun yang baru ini loyo, lemes, capek kita hadapin dan kita jalani. Mari datang kepadaku kata Matius 11 ayat 28. I will give you, aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Terjemahan bahasa Indonesia kita. Saya lebih suka bahasa Inggrisnya. Kalau datang sama Tuhan, Tuhan janji, I will give you my rest. Aku akan memberikan kepadamu perhentianku. Itu kalimat yang muncul saudaraku, Matius 11 ayat 28 itu. Semua yang capek, semua yang letih, apalagi yang 11 hari ini gak asik banget memasuki tahun yang baru. Apa yang terjadi tahun yang lalu, waduh sampai sekarang masih membebani. Tuhan berkata hari ini, come to me, I will give you my rest. Kata rest di sini, perhentian di sini, ternyata sama dengan Kejadian pasal yang kedua, ayat 1, 2, dan ketiga. Ketika Tuhan punya hari ke-7, setelah dia 6 hari kerja, hari ke-7 kata Kejadian pasal yang kedua ayat 1 dan 2, 3, dia putuskan berhenti bekerja pada hari yang ke-7. Dia berkati hari itu, dia kuduskan hari itu, dan jadikan hari itu hari perhentiannya, hari restnya Tuhan. Nuh, kata yang sama, Matius 11 ayat 28 muncul. Kamu yang letih, kamu yang capek, banyak hal yang sudah menggerogotin energimu, yang membuatmu hari ini, apalagi tahun ini, hari ini aja, kamu udah loyo menghadapinya. Datang nak, aku akan berikan perhentianku jadi perhentianmu. Masalahnya gini, yuk kita belajar. Kenapa Tuhan punya hari ke-7? Kenapa Tuhan punya hari rest, hari perhentian? Menurut saudara apa alasannya? Satu rekan saya waktu saya tanya, menurut kalian apa alasan Tuhan punya hari perhentian, hari ke-7? Ada satu yang nyeletuk, kecapean kerja 6 hari po, hari ke-7 healing dia saudara. Iya. Hari ke-7 dia liburan, mau ngeluruskan punggung yang sudah mulai bengkok saudara kok. Saya bilang pewahyuanmu liar sekali saudara. Iya. Kalau Tuhan kenal capek, saya nomor 1 yang tidak mau nyembah dia. Dia Tuhan aja capek, apalagi kita capek deh saudaraku ya. Nolah, bukan begitu artinya. Terus menurut kau apa? Kenapa Tuhan punya hari yang ke-7? Ini yang saya belajar. Tuhan punya hari yang ke-7 yang dijadikan hari perhentian, restnya Tuhan. Karena semua PR, semua homework, semua tugas yang harus dikerjakan dan diselesaikan, sudah dikerjakan, sudah diselesaikan, bahkan
Hanya dalam tempo 6 hari semua sudah selesai dengan finishing perfect. Hari ke-7 jadi kelebihan hari, di mana dia putuskan berhenti bekerja karena nggak ada lagi tugas PR yang belum selesai, sudah semua. Bahkan kemarin hari ke-6 diselesaikan dengan sungguh amat baik, kata Kejadian 1 ayat 31. Keren saudaraku, dari awal udah benar, yang terakhir sungguh amat baik, dia selesaikan dengan finishing the best itu saudara. Hari ke-7 menjadi kelebihan hari, sudah tidak ada lagi PR, dia kuduskan, dia berkati dan jadikan hari itu hari perhentiannya. Lalu apa hubungannya dengan Matius 11 ayat 28? Poin yang sama. Orang-orang yang letih dan lesu itu cenderung bakal tidak bisa menyelesaikan apa yang harus dia selesaikan. Makanya Tuhan bilang gini, datang kepadaku, aku akan buat kamu menyelesaikan apa yang harus kamu selesaikan dalam hidupmu. Sampai kamu pun masuk di dalam perhentianku. Nah, itu prinsip hari ke-7. Bukan karena capek pengen liburan. Negeri kita adalah negara yang paling banyak liburannya loh. Berbahagialah kita jadi warga negara Indonesia. Hanya Indonesia yang kenal namanya Harpetnas. Hari kecepit nasional, saudara. Ya. Begitu merahnya Minggu, Senin ada Selasa ada merah, Senin diliburkan, saudara. Ya. Hari kecepit nasional. Begitu kita cari tanggalan baru, apa yang saudara cari dari tanggalan baru? Jujur sekali Anda ya. Biasanya pelajar, mahasiswa, karyawan itu saudara. Ya. Nyarinya tanggalan merah saudaraku. Begitu lihat 1 bulan merahnya cuman minggu, atau jengkel aja ngelihatnya saudara ya. Kita pengen ada yang Selasa merah, ada yang Jumat merah, wah long weekend saudara ya. Capek kerja itu model kita. Tuhan punya tanggalan merah, bukan karena capek. Sudah selesai, apa PR-nya sudah diselesaikan dengan baik. Dan poin ini yang Tuhan mau kerjakan. Nah, kamu yang letih lesu, yang tinggal 2% tadi baterainya, datang kepadaku, terima charge-ku nak. Aku akan buat kamu menyelesaikan apa yang harus kamu selesaikan. Konkretnya bagaimana ayat ini terjadi? Mari kita belajar dari Mazmur 90. Ini yang kemarin saya renungkan khususnya pergantian tahun saudaraku. Mazmur pasalnya yang ke-90, ini ayat terkenal sekali, saudara pasti hafal ayat ini. Baca yuk mulai ayat yang ke-9. Ayat 9 sampai ayat yang ke-11, itu ayatnya orang yang letih lesu. Ayatnya orang yang baterai HP hidupnya tinggal 2%, saudara. Ya. Kalimatnya begini, Mazmur 90 ayat 9, sungguh segala hari kami berlalu karena gemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh itu sampai tidak bisa do something, do nothing akhirnya. Karena bingung mesti buat apa. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Kebanggaannya adalah, wadah BT-BT basi-basi lo ini saudara. Ya. Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kepada kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Saudara kalau lihat 3 ayat ini ayatnya orang yang capek tadi itu saudara ya. Ini ayatnya orang yang letih lesu, yang sudah banyak hal sudah terjadi dan gerogotin energinya. Sampai di hari ini untuk melakukan yang baik dan benar sudah susah. Udah banyak hal yang sudah bikin dia loyo kemarin. Aduh, orang seperti ini cenderung gak mencapai garis akhir dengan finishing excellent. Datang kepadaku, aku akan memberi kamu perhentianku. Bentuknya apa? Ayat 12 ternyata. Itulah ayat titik baliknya. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh apa? Hati yang bijaksana. Saya kemarin waktu kembali baca ayat ini. Oh, cara Tuhan melawat kita sampai membuat Anda dan saya menyelesaikan apa yang harus kita selesaikan dan dibawa masuk ke perhentian Tuhan. Caranya, terimalah hikmat Tuhan. Coba, aku hitung hari-hari kami yang kami sedemikian, capek banget Tuhan. Tapi ketika aku putuskan datang, ini yang kau kerjakan. Kau berikan kepada kami the wise heart, hati yang bijaksana. Dan gara-gara dapat hikmat yang memenuhi hati dan pikiran kita, perjalanannya berubah. Baca Mazmur 90,
Jangan berhenti ayat 12, itu baru ayat titik balik. Lihat titik baliknya, ayat 13 dan selanjutnya. Mari kita lanjutkan. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Sayangilah hamba-hambamu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan apa? Kasih setiamu. Supaya kami ngalamin apa ini saudaraku? Bersorak-sorai dan bersuka cita. Kapan? Sadar enggak ini titik balik terjadi? Tadinya kayak keluh. Hari-hari dan tahun-tahun hidupnya dijalanin kayak keluh. Sampai enggak bisa buat apa-apa, enggak ngerti buat apa-apa. Diem plongak-plongok, lolak-lolok saudara. Ya. Aduh, tapi setelah diberi hati yang bijaksana, perjalanannya jadi beda. Bangun pagi kenyang dengan kasih karunia. Artinya siap menjalani hari itu dengan semangat. Bangun kenyang kok. Sampai hari itu dilalui dengan sorak-sore dan sukacita semasa hari-hari kami. Coba-coba, setiap kali Anda dan saya bangun pagi, coba rasakan what our feel. Apa yang kita rasakan? Begitu bangun pagi, habis semalaman tidur, bangun pagi, what do you feel? Nah, di situ ketahuan kita capek atau enggak. Ada orang yang begitu bangun pagi, kalimatnya gini, sekolah lagi, kuliah lagi, saudara. Iya, ngantor lagi, rapat lagi, saudara. Itu bangun pagi, lapar dengan kasih karunia, saudaraku. Lah sudah bangun gak asik, ibu-ibu rumah tangga belanja apa lagi, nganter anak lagi, saudaraku. Beberapa pendeta sama, bangun pagi, besuk siapa lagi, khotbah apa lagi, saudaraku. Sorry, kayaknya banyak deh yang ngalamin itu. Sampai ada slogan, I hate Monday. Karena habis Jumat sore sampai Minggu liburan, Senin ngantor lagi, meeting lagi, saudara. Ya, jaga toko lagi, ngadip masuk pabrik lagi, saudaraku. Itu bangun pagi udah lapar dengan kasih karunia, udah lemes dulu sebelum apa-apa. Beda dengan ini, bangun pagi kenyang, artinya siap ngadapin hari itu, jalanin hari itu. Sampai beberapa orang enggak mau tidur di bawah jam 10 malam, baru tidur jam 3, jam 4 pagi. Karena rupanya orang-orang ini bilang, kalau boleh besok jangan cepat-cepat datang, tambah ngeri kayaknya yang terjadi, saudara. Ya. Waduh, sampai enggak bisa menikmati tidur yang nyenyak, saudara. Kalau boleh besok enggak usah datang, saudaraku. Melek terus, saudaraku. Yuk, hari ini siapa yang kondisinya kayak begitu? Biar firman ini menolong kita. Kita mau datang ke takhta kasih karunia Allah dan kita mau terima hikmatnya. Coba lanjutkan, belum selesai ayatnya ya. Ayat yang keberapa selanjutnya? Ayat yang ke-15. Buatlah kami bersuka cita, seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Dan biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu ini, apa yang kelihatan? Perbuatanmu ya Tuhan, semarakmu ya Tuhan. Bahkan kepada generasi kami berikutnya, anak-anak mereka. Dan kiranya kemurahan Tuhan, Allah kami atas kami. Dan teguhkanlah perbuatan tangan kami, ya perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Kuncinya ayat 12. Di sikon-sikon kita lagi capek. Bagaimana cara Tuhan membawa kita ke perhentiannya, di mana kita dibuat menyelesaikan apa yang harus kita selesaikan. Ternyata ini caranya, terimalah hikmat Tuhan. Wow. Hikmat itu, the wisdom of God itu kalau datang, itu solusi terbuka loh saudara. WO terbuka loh saudara. Serius, setiap kali hikmat Tuhan datang, itu artinya solusi terbuka, WO terbuka. Satu kali ada orang naik mobil, rupanya cuman pinter make mobil tapi kurang ngerawat mobil. Mobil yang dikendarai satu kali, ternyata salah satu ban dari 4 ban mobilnya, ada murmur dan baut-bautnya yang sudah kendor. Karena tidak pernah ngerawat, dipakai terus. Satu kali mobil ini waktu dipakai, 4 baut yang merapatkan bannya nempel dengan bodi mobil ini copot satu-satu bautnya, murnya. Ada yang copot di kilometer berapa, ada yang copot di kilometer berapa, sampai ke satu kali 4-4-nya lepas semua. Dan terakhir ban mobil ini keluar dari mobilnya saudaraku ya. Waduh, dan dia accident. Untung nggak nabrak yang lain, dia berhasil hentikan, accident tunggal. Lalu dia lihat ban mobil yang keluar dari mobilnya gelinding masuk halaman rumah sakit jiwa. Di mana orang-orang ODGJ lagi mainan di halaman itu. Ban yang gelinding masuk rumah sakit orang dengan gangguan jiwa.
Setelah dia berhasil menghentikan mobilnya, dia ambil itu bannya. Begitu dia bawa bannya balik ke mobilnya, orang-orang gila ngikutin dia di belakangnya, saudaraku ya. Waduh, dia toleh asal ndak dipukul ya sudah dah, saudaraku. Dia bawa itu bannya ke mobilnya yang berhasil dihentikan tanpa mikir panjang. Dia ambil dongkrak di mobil, dia angkat mobilnya, lalu dia pasang kembali bannya. Tapi setelah terpasang dia baru sadar, ya percuma, ndak ada murnya, saudara, ya, ndak ada bautnya katanya. Lalu dia noleh sama orang-orang gila yang lihat dia dongkrak dan masang ban ini. Mas, Mbak, bengkel terdekat di mana? Mana toko baut terdekat, toko mur terdekat? Orang gila ditanya apa, jawab apa, saudara, ya. Nggak bisa marah dia, ditanya bengkel terdekat mana, jawabannya kami nggak makan bengkel pak, gitu saudaraku ya. Waduh, tapi nggak bisa marah, mau ngedan saudaraku ya, orang gila. Ya udah dia cuman batin, aduh nanya sama orang gila, salah saya sendiri. Satu orang gila dari orang yang rumunin dia masang ban ini, muterin, ngelilingin mobilnya sampai 2 kali. Namanya orang gila. Tahu-tahu dia bilang, Pak, nyari baut ya buat bannya. Waduh, udah nanya dari tadi baru sadar sekarang loh saudaraku ya. Makanya saya tanya mana bengkel karena saya perlu beli baut untuk masang ban saya yang sudah enggak tahu bautnya lepas di mana aja tadi. Orang ini enggak jawab, tapi dia bilang begini, cuman berkata begini. Saya tadi lihat Pak, 3 ban Anda yang lain bautnya masih lengkap, masing-masing ada 4. Terus kan itu buat ban itu. Maksud saya gini Pak, copot satu-satu baut dari 3 ban yang bautnya lengkap, pasang di ban yang tidak ada bautnya sama sekali ini. Jadi tiap ban cuma 3 baut. Nggak enak sih, disetir pasti goyang, tapi lumayan daripada tidak ada sama sekali. Sampai Anda menemukan bengkel terdekat. Ini orang kayak dapat pewahyuan saudara ya. Saudara, wah bener ya, ternyata 3 ban yang lain bautnya lengkap ada 4, tak copot satu-satu, masukkan di ban yang tidak ada bautnya sama sekali, jadi masing-masing ban dengan 3 baut. Nggak enak, tapi lumayan bisa dipakai sampai ketemu bengkel terdekat. Makanya dia bilang, gila-gila pinter juga loh ya saudara. Lalu orang gila ini balas, lumayan saya tahu Pak, gila tapi pinter, Anda waras tapi goblok saudara. Ya. Haleluya. Colek kiri kanan di gereja ini dilarang bodoh saudara. Ya. Nanti malu sama orang ODGJ ini saudaraku ya. Gila tapi pinter saudaraku. Saya waktu baca cerita itu ngakak saya. Tapi sekaligus wacana saya dibuka. Ini loh kalau hikmat datang, tahu-tahu WO terbuka. Solusi terbuka. Ingat yang ditulis 1 Korintus 10 ayat 13. Ayat terkenal itu Bapak Ibu. Pencobaan-pencobaan yang datang adalah pencobaan-pencobaan yang bagaimana? Yang biasa. Yang tidak akan melebihi kekuatanmu. Karena Allah yang setia tidak akan pernah membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi kalau ngalamin masalah yang berat yang grogotin energi kita, mestinya doanya bukan minta kekuatan loh. Bukan minta ditopang loh. Loh karena sudah ditulis, kamu cakap menanggungnya nak. Yang terjadi nggak pernah melebihi kekuatanmu. Kita ini sok rohani doanya malah keliru. Kuatkan saya Tuhan, saudara. Ya, topang saya Tuhan. Tuhan bilang baca nak 1 Korintus 10 ayat 13 nak. Yang terjadi, aku ini setia, tidak akan mengizinkan pencobaan datang melebihi kekuatanmu. Yang kamu doakan bukan minta kekuatan, karena tidak pernah melebihi, kamu pasti cakap menanggungnya. Poin kedua yang kamu harus doakan, Allah yang setia, yang tidak pernah mengizinkan sesuatu datang melebihi kemampuan kita itu, menyediakan jalan keluar buat kita. Kayaknya banyak yang lupa ayat itu, yuk dibaca yuk saudara. Ya. Wajahmu kayaknya pelong gitu, nggak ada isinya saudara. Ya. 1 Korintus 10 ayat 13, yuk kita baca aja. Waduh, mari kita lihat ayat itu yuk. 1 Korintus pasal yang ke-10, baca ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan apa? Jalan keluar kepadamu sehingga kamu dapat.
Ayat ini ngajarin kita untuk lihat the way out yang Tuhan kasih, solusi yang Tuhan kasih, minta hikmat, saudara. Bukan minta kekuatan. Lah sudah dijamin nggak melampaui kekuatanmu, kamu pasti cakap menanggungnya. Wah, kita sorohani malah doanya minta hikmat, minta kekuatan, minta topangan Tuhan. Kurang kenal firman dengan teliti ini, saudara. Ya. Bukan minta hikmat, bukan minta kekuatan, tapi minta hikmat. Tuhan, buka mataku lihat way out yang Tuhan sediakan buat kita. Solusi yang Tuhan sediakan buat kita. Masalahnya, hikmat itu tidak ada sekolahnya ya saudara. Dapat hikmat itu tidak ada buku panduannya. Saudara yang tidak bisa bikin kue ini, kue itu, buka Mbak Google, keluar buku panduannya saudara. Iya. Bikin kue ini, oh gulanya berapa, oh aduh dan sebagainya, diapakan, ada buku panduannya. Tapi untuk bicara dapat hikmat, tidak ada sekolahnya. Tidak kayak dapat S1, S2, S3, ada kampusnya, ada bukunya, ini enggak ada. Tapi Alkitab menulis, the beginning wisdom of God is fear of God. Kalau Anda dan saya membangun roh yang takut akan Tuhan, permulaan hikmat adalah takut akan Allah. Makanya kalau tahun ini kita lemes, hari ini doanya kami siap jalani tahun ini, we walk by your wisdom, oh God. Kami mau jalani tahun ini dengan hikmat-Mu ya Tuhan. Hikmat yang membuat saya ngalamin ini dan itu, aku lihat jalan keluar-Mu, aku lihat solusi yang Tuhan sediakan, dan akhirnya saya selesaikan hari demi hari dengan baik dan sungguh amat baik. Minta hikmat, saudaraku. Jadi yang pertama bangun roh yang takut akan yang Tuhan, yang kedua Yakobus 1 ayat 5 dan 6. Kalau ada di antara kalian yang kurang hikmat, biarlah dia minta kepada Bapa di sorga. Bahkan ayat 6-nya, mintalah dengan iman. Saudara, ya. Loh itu kan Alkitab ngajar gitu. Jadi yang pertama bangun fear of God. Pengen terus memperkenankan Tuhan. Bukan afraid of God, takut sama Tuhan. Seperti maling takut polisi, nyontek takut penjaganya banyak yang jaga, saudara. Ya. Bukan, ini takut nggak pengen ngelukai hatinya Tuhan. Itu yang membuat hikmat Tuhan dicurahkan. Dan yang kedua, disuruh minta memang. Katakan, wajahmu kayak wajah kurang hikmat memang, saudara. Iya, kalimatnya gitu, saudara. Katanya kalau botaknya di depan kan orang pinter. Kalau botaknya di belakang katanya pemikir. Kalau gundul, depan sampai belakang botak, itu orang dia pikir dia pintar, saudara. Iya. Kan gitu, maaf yang botak-botak, maafkan saya. Cuman serius, sharing aja saudaraku. Depan profesor, belakang pemikir, depan belakang kosong, itu dia pikir dia pintar, saudaraku. Ya. Kita ini orang-orang yang butuh hikmat, saudara. Ada banyak hal yang terjadi, bingung. Apalagi, ya Tuhan yang terjadi ini jangan-jangan the one and only. Enggak ada yang lain yang pernah ngalamin duluan. Betul-betul jalan yang belum pernah kita lalui sebelumnya. We need His wisdom. Bangun roh takut akan Tuhan. Dan yang kedua mintalah. Mintalah dengan iman. Seperti yang dikerjakan Raja Salomo. Di awal pemerintahannya di 1 Raja-Raja 3 dicatat. Salomo bilang, Tuhan, kalau Tuhan tanya saya minta apa? Boleh enggak saya minta hikmat-Mu tercurah buat saya. Saya ini yesterday afternoon boy Tuhan. Tahu yesterday afternoon boy artinya apa? Anak kemarin sore, saudara. Iya. Aku masih belia Tuhan, masih muda sekali. Orang Jawa bilang masih ijo royo-royo saya nih, saudara. Iya. Aduh Tuhan, aku enggak punya pengalaman yang cukup. Mimpin bangsa segede ini warisan bapakku. Kalau Tuhan tanya minta apa? Aku minta hikmat-Mu Tuhan. Dan Tuhan kaget dengar doanya Salomo. Keren nak. Aku pikir kamu minta kekayaan, aku pikir kamu minta nyawa musuhmu, ternyata yang kamu minta wisdomku, top nak. Aku akan beri, bahkan membuatmu hebat lebih dari semua yang ada. Dan selesai dia doa Tuhan kasih, langsung ada kasus. Ada 2 ibu rebutan 1 bayi. Dua-dua ngaku anaknya, dua-dua ngaku mereka ibunya atas anak ini. Belum ada tes DNA hari itu. Ini anaknya siapa? Bingung saudaraku. Tahu-tahu Salomo dapat hikmat. Dengar ini. Setiap kali hikmat Tuhan turun, way out pasti ditemukan. Solusi pasti ditemukan. Tahu-tahu Salomo bilang, ajudanku,
Mana pedangmu? Udah bagi dua bayi ini. Suruh ibu itu milih, yang satu mau bagian kepala atau mau bagian kaki. Loh ini bayi bukan bandeng loh saudara. Ya. Mau yang ekor atau kepala pak saudara. Ya. Itu makan bandeng saudara. Ya. Ini bayi ya saudaraku. Waduh, makanya waktu Salomo punya perintah disuruh bagi dua. Ibu yang asli langsung bereaksi, Tuhan jangan lakukan itu. Sudah kasih baby ini untuk ibu yang ngaku ini anaknya. Saya enggak tega anakku dibunuh, kasih aja. Sementara ibu yang KW yang ngaku-ngaku, udah gitu aja enak, ndak untuk kamu, ndak untuk, itu udah adil nih raja ini saudara. Ya, udah gitu aja tinggal lu milih bagian kepala apa bagian kaki saudara. Ya, coba saudara. Begitu komentar itu muncul, Salomo bilang, lu yang KW ya saudara. Ya, ini ibu yang asli kasih ini anak, itu orang ngaku-ngaku bunuh dia. Wow. Begitu hikmat turun, selalu the wisdom itu membuat way out ketemu, solusi kita temukan. Amin. Bahkan Yesus kita satu kali ngalamin yang sama. Satu perempuan yang kedapatan berzina, ditangkap banyak orang, lalu dibawa kepada Yesus. Guru, ini perempuan kedapatan berzina. Menurut hukum Taurat, hukumnya Musa, mesti dilempar batu sampai mati. Kamu kan ngajar hukum kasih. Gimana guru? Ngikutin ajaranmu atau ngikutin ajaran Musa yang jadi hukum Taurat kita hari ini? Waduh, Yesus hari itu masih ada di iklim, di suasana perjanjian lama Taurat saudara. Tapi dia juga bingung, kalau ngikutin hukumku, aku seperti ngajarin mereka keluar dari hukum Musa. Ngikutin hukumnya Musa, aku dituduh loh, gimana kamu double standar, kamu ngajar hukum kasih kok. Waduh, dan apa terjadi ketika Yesus dipertanyakan seperti itu? Alkitab mencatat dia duduk lalu gambar. Padahal dia bukan pelukis toh, dia tukang kayu toh saudaraku. Yesus gambar. Ngapain Pak dia gambar? Belum tahu jawabannya atas pertanyaan itu saudaraku ya. Bacanya gitu aja saudaraku ya. Jangan diartikan macam-macam sudah cerita itu saudara. Wah artinya gambar, walah saudara. Kan terlalu rohani. Belum tahu jawabannya itu aja saudaraku. Gimana guru? Ngikutin hukum Musa tidak jam sampai mati atau ngikutin ajaranmu hukum kasih? Yang mana yang mesti dijalankan? Dia duduk, dia gambar. Bapak, ini pertanyaan berat ya saudara. Ya. Apa jawabannya Bapak? Gambar, tidak tahu ini digambar apa saudara. Ya. Sampai tahu-tahu the wisdom of God turun dalam hidupnya. Dia bangkit berdiri dan berkata, siapa di antara kalian yang belum pernah berdosa, silakan lempari perempuan ini dengan batu lebih dulu. Lalu dia duduk lagi sambil gambar lagi yang kedua. Kenapa? Sambil berharap, semoga tidak ada pertanyaan berat lagi hari ini saudaraku ya. Kira-kira asumsi saya begitu baca ayat itu saudara, asumsi saya. Dia duduk gambar lagi, semoga tidak ada pertanyaan lebih berat lagi saudaraku ya. Tapi setelah itu ternyata dari begitu banyak dan riuh, sepi tinggal Yesus dan perempuan itu. Coba, sampai dia tanya, loh mana yang lain kok hilang semua? Iya guru, rupanya semua merasa tidak bisa ngakimin saya karena mereka pernah berdosa. Semua yang tadi mengadukan langganan saya semua guru saudara. Ya. Termasuk murid-murid saudaraku pulang kok mereka saudaraku ya. Tinggal Yesus dan perempuan itu dan berkatalah dia, aku pun tidak menghukum engkau. Aku mestinya yang berhak merajam. Karena aku tidak pernah berdosa tapi aku tidak lakukan itu. Mulai sekarang jangan berdosa lagi. Tapi poinnya begitu hikmat datang, solusi selesai. Amin. Terakhir. Kemarin waktu kita Natalan, salah satu cerita yang kita kenal orang Majus. Dia lihat ada sebuah bintang yang menandakan seorang raja dilahirkan di Bethlehem. Lalu berangkatlah mereka dari negerinya di timur. Ada yang memperkirakan dari Irak. Mereka jalan untuk mencari tempat Yesus, sang bayi dilahirkan yang menandakan raja di Bethlehem. Perjalanan mereka cukup lama. Diperkirakan dari lihat bintang sampai ketemu Yesus memakan waktu kira-kira hampir 2 tahun. Karena mereka berkata bayi itu sekarang kira-kira usianya 2 tahun. Kok lama ya Pak? Dari timur sampai ke Bethlehem, dari Irak sampai Bethlehem, kok sampai 2 tahun ya? Saya bilang belum ada jalan tol hari itu saudara. Ya. Yang kedua harus naik onta atau keledai saudara. Ya. Dan yang ketiga, mereka kan dipimpin bintang. Bintang ini nongolnya cuman malam.
Siang waktu matahari bersinar, tidak kelihatan bintang. Waktu siang waktu matahari bersinar, tidak kelihatan bintang. Rupanya orang Majus pakai hikmatnya sendiri. Buktinya apa? Kesasar ke istananya Herodes. Saya yakin pasti jalannya siang ini, bintangnya tidak kelihatan, mereka bergerak seperti unwisdom, hikmatnya sendiri. Sampai kesasar di Herodes dan berkata, "Raja, kami ini ahli perbintangan dari timur. Kami melihat ada bintang yang menandakan seorang raja dilahirkan di daerah kekuasaanmu ini." Raja baru punya anak ya. Herodes kaget. Sudah lama saya nggak nambah selir, katanya saudara. Iya. Jadi sudah lama saya nggak punya anak baru atau bayi katanya. Saya nggak punya. Emangnya ada apa? Itu ada bintang menandakan raja lahir. Sampai Herodes kumpulkan orang-orang tua-tua Israel yang lain dan tanya, betulkah? Dan mereka berkata, benar. Ada nubuatan seorang raja dilahirkan di Bethlehem. Dan disitulah cerita yang tragis ini muncul. Karena orang Majus setelah ketemu Yesus, mereka pulang lewat jalan yang lain. Dan Herodes akhirnya perintahkan, bunuh semua anak di Bethlehem yang kira-kira usianya 2 tahun ke bawah dan habisin mereka. Peristiwa pembunuhan itu terjadi gara-gara orang Majus kesasar dan beritakan hal ini. Kalau mereka enggak kesasar, cerita ini mungkin enggak terjadi loh. Tapi sekali lagi, kenapa mereka kesasar? Mereka berjalan dengan hikmatnya sendiri. Begitu mereka kembali dipimpin bintang, hikmat Allah, mereka menemukan Yesus dan pulang dengan sukacita. Yuk tahun ini Bapak Ibu, we walk by His wisdom. Mari kita bangkit berdiri yuk. Kita mau jalani tahun ini dengan hikmat Tuhan. Hikmat itulah yang membuat kita bakal menyelesaikan apa yang harus kita selesaikan. Di bisnis kita, di pernikahan kita, di karir kita, di pelayanan kita, dan banyak hal yang lain. Kunci G. Hikmat ini biar yang turun atas kita. Nomor 1 bukan minta kekuatan loh. Percayalah apa yang terjadi tidak pernah melebihi kekuatanmu. Tapi ini yang Tuhan mau Anda dan saya lihat jalan keluar yang aku sediakan nak. Lihat way out solusi, kamu perlu hikmatku nak. Yuk hari ini biar orang kuat tidak bermegah karena kekuatannya. Biar orang berhikmat juga tidak bermegah dengan hikmatnya. Nanti kayak orang Majus malah kesasar dan bikin peristiwa tragis terjadi. Kalau dilihat benang merahnya, ini orang Majus gara-gara pakai hikmat sendiri dan kesasar. Hari ini kembali minta bintang Tuhan memimpin kita. Hikmat Tuhan tercurah buat kita. Amin. Jangan waras tapi bodoh. Lebih baik waras tapi pintar, saudara. Iya. Saya tidak berharap Anda juga ODGJ, saudara. Iya. Tapi ini firman biar masuk di hati kita. Tahun ini, tahun yang kami akan jalani ketemu solusi demi solusi, jalan keluar demi jalan keluar. Kami akan menjalani tahun ini dari awal dengan benar dan tepat. Kami akhiri dengan finishing excellent Tuhan.